bahwa kita semua hidup di dunia ini sudah dapat dipastikan semuanya pengen bahagia, semuanya pengen berhasil, semuanya pengen kaya, semuanya pengen sehat, semuanya seperti itu. Itu dalam imajinasi kita. Tetapi ketika kita menghadapi realita di lapangan akan beragam. Yang penting begini, yang jelas dulu keinginan kita apa. Sebab peribahasa itu siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Bahasa Arabnya manjada wajada. Jadi kalau ada orang tidak berhasil, itu jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Anda kurang sungguh-sungguh. Nah, jadi gimana? Bagaimana bisa mendorong diri kita supaya kita bersungguh-sungguh? Nah, ini kan ada psikologinya. Pertama, seringkali kita itu melakukan sesuatu. Entah kuliah, entah masuk kerja, atau juga memilih jodoh dan sebagainya. Satu pertanyaan sering saya tanya, apakah ini cita-citamu asli yang kau inginkan atau ini keinginan orang lain? Ternyata jarang yang orang yang menuju tujuannya sendiri, keinginannya pribadi, itu adalah karena ada keinginan orang lain. Jadi hidup ini hanya mengikuti keinginan orang lain. Apabila hidup kita ini dimulai dengan target bagaimana menyenangkan orang lain, itu sudah gagal. Karena tidak mungkin semua orang akan puas, akan senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi cobalah kita punya jati diri yang jelas. Lu maunya apa? Yang murni betul-betul keinginanmu, bukan karena keinginan orang lain. Ya, itu sendiri. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa keberhasilan atau kebahagiaan dan penderitaan ini dua hal yang bertentangan. Semua orang pengen bahagia, tapi di tengah perjalanan bergeser dalam pikirannya, dia tidak mencari kebahagiaan, mencari materi. Dikiranya aku sedang mencari kebahagiaan, tapi nyatanya dia sedang mencari materi. Buktinya apa? Banyak sekali orang mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan materi. Seperti saudara-saudara saya di Indramayu, kan banyak mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan uang. Ya, rambutnya dicat merah kan gitu, roknya dipendekin kan gitu, cari duit di sana. Akhirnya kan kena penyakit. Nah, kalau sudah sakit, gimana enaknya? Jadi kita mesti tahu bahwa terlalu banyak di dunia ini orang yang punya harta banyak tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Demikian juga terlalu banyak orang yang punya harta berlimpah ruah tapi tidak boleh menikmatinya. Masih mending tidak ada waktu ya. Gitu. Dari waktu itu apa? Sampai makan saja nggak dikunyah kok. Langsung ditelan, disuruh sama air, karena pesawatnya take off jam 7. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, ya kan, Singapura, Kuala Lumpur, Brunei, Paris, London. Istrinya terkapar. Kapan aku disentuh? Seperti itu bahagia. Apalagi yang sudah ditutup rezekinya oleh Allah, artinya sudah tidak boleh makan apa-apa. Makan sate nggak boleh, makan sambal nggak boleh, minum teh tubruk nggak boleh, hanya makannya nasi putih sama air putih, itu pun ditakar. Jadi yang namanya rezeki itu sebetulnya yang kita manfaatkan, yang kita pakai, yang masuk, yang kita telan, itu rezeki. Kalau di luar mah belum rezeki itu. Ya, dan rezeki itu sendiri juga kadang-kadang lucunya gini, sudah di depan mulut kita, yang dasar belum rezekinya, makan terjatuh kok.
Betul enggak? Itu. Jadi ya kalau belum masuk ya belum rezeki namanya. Nah, jadi artinya pertama, kalau kita memang ingin bahagia, apa kebahagiaan itu? Ini orang terjebak bahwa kebahagiaan itu adalah duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus, seperti itu. Oke, kita mau nanya sama ibu-ibu nih, makan sate atau makan tempe, mana yang enak? Makan sate. Kalau giginya sakit, enak. Makan tempe tapi giginya sehat. Jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Nah berarti itu adalah kesehatan. Jadi faktor yang paling substantif membangun kebahagiaan adalah kesehatan. Biar terus spring bed, kalau boyoknya sakit, biar ditikar bodol tapi kita dalam keadaan nyaman. Ya. Nah makanya ke depan ya kita masih harus tahu diri bahwa silakan cari materi tapi jangan mengorbankan kesehatan dong. Terlalu bodoh kalau kita mencari materi dengan mengorbankan kesehatan. Dan ini banyak kita lihat di depan mata saya, banyak orang mencari rezeki tapi harus mengorbankan kesehatannya, entah merampok, entah melacur, entah menipu segala macam. Ya, bahkan kadang-kadang ya legal usahanya, tapi dia tidak kenal waktu. Dia sudah lelah, warungnya laris, jam 10 masih ngantri. Ya sudah dong, tutup, istirahat. Fa inna 'alaika lil jasadi haqqun. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Jangan mumpung lari-lari. Nah, kalau udah sakit gimana? Kalau livernya kena gimana? Cuci darah tiap hari. Nah ini. Jadi artinya bahwa sebetulnya bahwa kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan yang kita rasakan itu sebetulnya tidak terbatas dengan materi kok. Selagi saya masih sering melihat orang miskin bisa tertawa terbahak-bahak, orang miskin bisa tertawa terbahak-bahak, berarti kebahagiaan tidak dimonopoli oleh orang kaya kok. Betul nggak? Banyak yang rumahnya gedong tapi merintih kesakitan. Nah ini perlu kita pahami. Jadi artinya kita pisahkan antara fasilitas materi dengan kesehatan itu sendiri. Nah kemudian kenyamanan, kegembiraan, kenikmatan yang kita makan, yang kita pakai, sesungguhnya tidak mesti harus berkelas tinggi, harus nggak mesti tasnya pakai Hermes, nggak mesti kacamatanya Ray-Ban, nggak mesti sepatunya Billy, nggak mesti mobilnya itu Rolls Royce, nggak mesti makannya dengan sate, sambal goreng, tempe pun jadi. Tergantung bagaimana kita memanage imajinasi kita. Ujungnya bagaimana kita memanage imajinasi kita ini. Enak nggak makan pakai tempe aja? Kalau tadi sih makan nikmat banget tadi ya kan, apa namanya, ikan gorame, ada sop segala macam. Ya sopnya itu enak banget. Ya kan gitu. Nah jadi suatu ketika kapan-kapan kita mungkin tidak menemukan rezeki yang cukupnya, makanya dengan tempe saja, jangan mengurangi kenikmatan. Sebetulnya kenikmatan bagaimana kita memanage imajinasi kita. Sebabnya kita ini tidak menikmatinya karena kita gagal fokus sebetulnya. Begini, Pak Setiadi makan sama tempe saja, bisa bahagia nggak? Bisa, asal syaratnya mata kita melihat tempe, tangan kita memegang tempe, gigi kita menggigit tempe, tenggorokan kita menelan tempe, pikiran kita mikirin tempe. Nikmat kok. Nah sebabnya engkau makan sama tempe saja sambil menitikkan air mata, karena mata mau melihat tempe, pikiranmu melihat sate. Betul gak? Ini kan masalah sesungguhnya. Jangan dikira orang yang rumahnya gubuk, yang itu, yang apa, tukang kuli pikul di pasar, mereka bahagia kok. Ya,
Yang sering saya ceritakan dalam ceramah-ceramah saya itu tokoh legendarisnya Wak Haji Carmun yang sawahnya 80 hektar, pembantunya 26, meja makannya 4x8, segala masakan dibuat. Tapi ketika mengambil sate, istrinya marah, lupa diri. Begitu ngambil sambal juga ditarik tangannya, Anda makronis. Ya, mau minum teh tubruk aja, kata istrinya, kalau mau modar lah, tapi jangan hari ini, kerandanya lagi dipakai soalnya, napasnya kan kencing manis. Sudah orangnya kurus, tidurnya kayak obat nyamuk, napasnya keluar sulingnya lagi. Makanya hanya nasi 2 sendok juga ditakar sama air putih. Mau kita punya sawah 80 hektar, pembantunya 26, meja makannya 4x8. Kalau ini meja makannya 2 meter, 1,5 kali 1. Ini 4x8 meter. Artinya sambal goreng, dendeng, bergedel, tokowok, encer, keripik, kerupuk, opak, lantak, tapi tidak di mesin makan. Ternyata yang gemuk-gemuk pembantunya kok. Itu. Jadi apa sih kebahagiaan itu? Sebetulnya kenyamanan di hati ini kok sebetulnya. Jadi kalau kita sudah siap menerima apapun pemberian Tuhan dan kita syukuri, itu kita sudah berada di pintu kebahagiaan. Ya, akhirnya itu. Sebab kita sendiri juga sebetulnya kenapa kita hidup nggak pernah nyaman? Karena kita selalu berpikir ingin mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki. Ada orang pakai mobil Rolls Royce, pengen Rolls Royce. Ada orang naik haji, pengen naik haji. Ada orang bikin rumah, pengen bikin rumah. Jadi setiap hari dia memikirkan sesuatu yang belum dimilikinya. Tetapi yang sudah dimilikinya tidak pernah disyukurinya kok. Betapa kita menderitanya. Dan sampai kapan kita seperti itu? Istri ada, rumah ada, ya kan? Penghasilan ada. Kok kenapa? Nah, ini makanya nanti saya ingin gabung antara kebahagiaan dengan penderitaan. Di tengahnya nanti kita olah psikologi emosi. Ini ya begini, sebetulnya mah kesenangan yang kita harapkan, membeli sesuatu, memiliki sesuatu yang belum kita miliki, hakikatnya mah kesenangan itu nggak lama kok, dan setelah itu akan menjadi beban bagi kita. Semakin banyak kita memiliki, semakin banyak kita pun merawatnya segala macamnya, biaya. Jadi seperti anak saya, adiknya Jain tuh, sekarang di Asalam kelas 2 Sanawiyah, merengek tiap hari minta beli Tamiya, kan mahal gitu. Lama-lama ya deh kasih. Wah, dia senang, begitu dibelikan, wah abah sayang, abah hebat dia gitu. Kan bisa ngagombal gitu. Iya. Setelah diberikan dia main, berapa lama? 5 menit. Setelah itu dilempar, dia main yang lain kok. Kita juga sama. Yang belum kita miliki, kepengen miliki. Yang ada nggak dirawat, nggak disyukurinya. Segimana lagi? Sampai kapan kita menderita semacam itu? Itu satu. Dari segi psikologi emosinya, rumahnya bagus, di depannya ada taman bunga, di pagi hari yang segar, di depannya ada sangir kopi, di sampingnya istri yang setia. Kok kenapa jadi menitikkan air mata? Bukannya dinikmatinya? Enggak, pikirannya ke belakang, meratapi penderitaan masa lalu. Kan gila, kapan mau senang? Iya, ini ya sudah, masalah sudah. Nah, nanti kita bicarakan selalu ke emosinya. Dan kemudian sebelum kita
mencapai kebahagiaan, menyebabkan kita mengatasi penderitaan. Orang itu berhasil bukan hanya menggapai sesuatu, tetapi juga didukung dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Belum sukses kalau kita tidak memperbaiki kesalahan. Bagaimanapun juga tercapainya target yang kita tuju dan memperbaiki kesalahan, memperbaiki kualitas itu satu paket. Nah, bahkan sekalipun kita tidak mencapai tujuan, tapi proses kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu juga sudah cukup keberhasilan. Apalagi kita berhasil. Di dalam berdoa sendiri juga saya selalu mengatakan bahwa sebelum doamu dikabul oleh Tuhanmu, cobalah persiapkan dirimu supaya bagaimana layak untuk diberi. Ya, kalau nggak layak, Allah tidak mungkin akan ngasih orang itu tidak layak dong. Tidak mungkin Allah menyuruh seseorang yang tidak mampu mengerjakannya. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak layak diberi, nggak bakal dikasih. Nah, ternyata bahwa untuk mengatasi penderitaan ini, mungkin waktunya singkat, kita akan jelaskan saja bahwa salah satu kita selalu menderita ini karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita punya mobil, sementara kita beli mobil, kita menikmati, kita seneng dipakai, yang penting istilahnya, yang penting asal ngelinding begitu. Tetapi begitu kita membandingkan mobil kita dengan mobil tetangga yang tahunnya lebih muda, yang sesnya lebih tinggi, kita menjadi kecil hati, jelek. Kita akan merasakan mobil kita jelek karena kita melihat mobilnya orang lain. Kita juga sama, dulu kita pengen kawin, ya kan gitu. Setelah kita punya istri, kita senang sementara. Sejak kapan kita melihat istri kita tidak cantik? Karena kita membandingkan dengan istri orang lain. Betul nggak? Pak Setiadi mungkin sekarang sedang merasa bahagia, rumahnya representatif lah sebegini. Tapi begitu melihat rumah yang ada di Kemang, kecil hati lagi. Alah, nggak ada apa-apanya. Jadi di sini salah satu penyebab bahwa kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, selalu dalam penderitaan yang nggak jelas. Sebabnya karena kita tidak bisa memanage imajinasi kita, yaitu kita terlalu sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Nah, oleh karena itu cobalah kita belajar untuk tidak membandingkan dengan siapapun. Sebab membandingkan itu secara metodologi ilmu pengetahuan itu memang sekitar abad ke-6 lah Hijriah. Jadi 6 tambah ya abad ke-6 tambah 5, jadi abad ke-11 lah. Itu baru muncul metodologi komparatif. Namanya Abdul Qahir Al-Jurjani, membandingkan metode komparatif. Dalam ilmu kedokteran juga ada ya, komparatif itu ada. Kita bisanya tahu ini hasil radiologi, ini penyakitnya di mana. Kita harus melihat dulu tulang-tulang yang sempurna. Betul nggak? Baru oh ini lain. Kok ada bintik-bintiknya? Ada apa? Kan gitu. Kita memperbandingkan dua hal itu, tujuan satu melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada dua sisi itu. Kalau kita membandingkan Syahrini dengan Dewi Persik, akan lebih jelas mana kelebihan, mana kekurangannya. Semakin kita membandingkan dengan banyak hal, kita semakin optimal memilih nilai-nilai yang ada. Kita beli mangga, milih satu dari mangga satu cepon, satu dari 100 mangga, the best dari 100. Nah kalau kita hanya punya 2, ya belum tentu.
Nah, makanya itulah sebabnya itu ilmiah. Tapi ketika kita melihat membandingkan diri kita dengan orang lain, itu ada sesuatu sesungguhnya. Ini bukan ilmiah. Itu emosi nantinya masuknya, bukan ilmiah. Satu begini, kalau kita tidak mengendalikan semacam itu, lama-lama hati kita menjadi rusak. Di penghujungnya kita tidak suka ada orang melebihi diri kita. Namanya penyakit apa itu? Hasud. Hasud. Nah, kalau sudah kita penyakit hasud, waduh, ini sudah saya jamin orang itu pasti tidak akan bahagia. Sebab dia tidak pernah senang kalau melihat orang senang. Dia baru senang kalau melihat orang susah. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan kausalita, nggak ada reasoningnya, nggak ada. Ada tetangga beli mobil Avanza, urusannya apa? Ya paling juga kredit. Urusannya apa? Istrinya nyambung lagi, nih potong kuping nih, 4 bulan juga ditarik lagi. Urusannya apa? Ada tetangga warungnya laris juga, ini mesti Gunung Kawi. Sakit orang, makanya itulah turun surat Qul a'udzu birabbil falak tersendiri itu untuk kita mengendalikan min syarri hasidin idza hasad. Hasid itu ada dalam semua orang ada, tapi tertidur. Tetap bahayanya idza hasada, kalau hasudnya ngamuk, ini dia sampai bisa-bisa melakukan tindakan kriminal seperti jajanan di depan sekolah mencret semuanya. Kenapa? Pesaingnya ditaburin sesuatu. Ini kan menjadi jahat semacam itu. Dan orang hasud ini bohong kalau dia bercita-cita. Orang hasud ini orang yang tidak pernah bercita-cita, tidak punya keinginan. Ketika dia bekerja keras banting tulang peras keringat, bukan untuk mengejar cita-citanya, tapi untuk menggagalkan cita-cita orang lain. Ya, ini sudah luar biasa. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai keluarga kita ini ada yang berjiwa seperti itu. Ya dong. Ya. Nah, jadi artinya sudah sekarang kita stop mulai hari ini. Kalau ingin bahagia, cobalah kita hapuskan penderitaan kita ini. Jangan membandingkan dengan orang lain. Kita syukuri saja apapun yang Allah berikan kepada kita. Kan begitu. Sebab bagaimanapun rasa syukur itu akan bernilai dengan beberapa persyaratan. Pertama, kita menyadarinya, memahaminya, mengerti, merasakan, memanfaatkan, mengakui pemberian Allah dan digunakan untuk yang benar. Itu bersyukur, baru nilai kebahagiaan kita betul-betul murni. Dan yang kedua, ini kita menghabiskan waktu hidup ini tidak pernah mencapai kebahagiaan karena kita terlalu berintervensi urusan orang lain. Ada tetangga berselingkuh, urusannya apa kamu ikut campur? Menyalahkan tetangga, ngapain? Ada atasan kita, ngapain? Teman kita sehari-hari kita ini selalu memberikan judgment, memberikan penilaian orang lain, menghakimi orang lain. Padahal Allah mengatakan innal hukmu illa lillah. Yang bisa menilai hanya Allah. Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Jangan disekutukan Tuhan dalam menilai apapun dengan siapapun. Biar Allah yang menilai. Apakah kita menilai orang itu rajin, malas, pinter, bodoh, jujur, pembohong, dan lain sebagainya, beriman, musyrik, kafir, bid'ah, itu bukan urusan kita. Percayalah, orang yang kafir, musyrik, itu orang yang tidak bahagia kok. Percayalah, tidak merasakan kenyamanan dalam hidup ini. Biarkan oranglah. Kita sendiri sebetulnya
ketika kita ikut berkomentar, ikut membantu, itu pun harus tahu diri. Kalau ada permintaan dari yang bersangkutan, kita berintervensi. Kalau enggak usah dong. Urusan kita banyak sendiri kok, ngapain ngurusin orang? Kita kurang waktu. Mencapai tujuan pribadi saja itu sudah perlu waktu, ngapain ngurusin orang lain? Jadi kalau orang itu tidak datang kepada saya, lo minta tolong, ya ngapain harus mengejar-ngejar orang itu, campur. Kayak nggak ada kerjaan aja. Tapi saya mau cerita sedikit. Suatu ketika ada orang suaminya berselingkuh. Si istrinya datang kepada saya minta tolong bagaimana sebaiknya. Saya bilang saya tidak pernah dan ke depan tidak akan menyarankan perceraian dalam kondisi apapun. Kan bagi saya perceraian bukan penyelesaian, tapi membuat masalah baru. Jadi gimana pakai? Ya bersabar. Sebabnya suami berselingkuh pasti kan ada sesuatu. Tidak mungkin seluruhnya suami yang salah. Setiap ada pertengkaran suami istri, tidak mungkin seluruhnya istri yang salah, tidak mungkin seluruhnya suami yang salah. Mesti dua-duanya ada salah. Iya. Jadi saya anjurkan tuh sekarang kamu pergi ke Natasha, ke Cirebon, diamplas pipimu itu. Jelawatnya 50.000 satu kok. Iya, pakai lipstiknya Yves Saint Laurent yang cantik kan gitu, bikin apa namanya bulu mata yang lentik kan gitu, pakai shadow, pakai maskara, ya dong, seperti itu. Dan kamu mulai memperhatikan suamimu seperti itu. Saya hanya itu kok. Tidak pernah datang sendiri minta saran. Saya bilang jangan pernah minta cerai. Lebih baik kamu perbaiki dirimu. Kamu itu mesti cantik. Umur 40 itu perempuan sedang di puncak kecantikannya loh. 40 sampai 50 itu puncak kecantikan. 50 sampai 60 melandai. 60 70 terjal. Iya masih cantik kan gitu. Terus itu udah cepat banget gitu dari 60 ke 70. Nah kalau sudah 70 80 terjun bebas. Itu. Jadi bagaimanapun kita mesti merawat lah. Seperti itu. Nah rupanya suaminya tahu. Suami istri berdandan. Ini saran dari Buya Sakur, dia marah. Ikut apa itu kayak Sakur? Ikut urusan pribadi. Udah. Yang ikut campur siapa? Dia datang sendiri. Bayangkan. Kita sudah dengan sikap seperti itu, tetap saja ada orang salah paham. Apalagi kita dengan sengaja intervensi yang tidak diminta. Seperti itu kan. Nah ini semacam itulah. Makanya kita jangan pernah melakukan intervensi urusan. Kita punya pendidikan sendiri, kesulitan sendiri. Anda menolong silakan menolong orang lain. Ya, saya juga selalu mengajukan menolong orang lain. Tapi juga kalau ada permintaan, kecuali yang sifatnya orang kelaparan, itu bukan intervensi itu mah. Ya, merintih ada apa belum makan ya udahlah semacam itu. Kemudian ini singkat-singkat saja. Terakhir sesungguhnya ada satu kunci kebahagiaan yang jarang diperhatikan orang, yaitu the law of attraction, undang-undang daya tarik kita. Sesungguhnya ya apa? Kita selalu berusaha berbuat baik kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Yang melapar, yang makan, anak yatim, itu perlu kita perhatikan semuanya. Dan kita nggak usah kecil hati. Mereka juga nggak minta banyak kok, betul nggak? Mereka nggak minta banyak kok. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan perasaan saya. Saya berada di puncak kebahagiaan ketika saya bisa membahagiakan orang lain. Kebahagiaan yang saya rasakan karena membahagiakan orang lain itu aroma sorga kok. Makan saya lahap, tidurnya enak, badan sehat. Ya kan, seperti itu.
Jadi kebahagiaan itu juga diakhiri, didukung juga dengan kita banyak berbuat baik kepada sesama. Saya kira itu saja yang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.